Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izin untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, kita dari kelompok Supardi Djoko Damono atau kelompok 4. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai kerangka teks cerita sejarah atau langkah-langkah dalam membuat teks cerita sejarah. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dahulu. Yang pertama, perkenalkan style berlangganan dari yang kedua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Andreas dalam sendiri. Perkenalkan, nama saya Derista dari absen 6. Saya Naila dari absen 25. Saya Latifah Ajija dari absen 16. Nah, sebelum kita masuk ke kerangka dalam pembuatan teks cerita sejarah, kita akan mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu tentang struktur dan unsur intrinsik yang akan dijelaskan oleh Pak. Silakan Pak. Di sebuah desa yang pernah di kawasan Wilayah Jawa Barat terdapat sebuah lembaga pendidikan yang telah selama menjalankan pembelajaran dan penyebaran yang terkenal. Pesantren Al-Mu'min yang didirikan oleh seorang ulama Islami bernama Syekh Al-Mustafa. Di dalamnya dikenal sebagai tempat dan sebagai sumber perhatian dan edukasi terhadap umat. Syekh Al-Mustafa dengan segala kebijaksanaan dan kepeduliannya telah membimbing banyak generasi untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Komunikasi Kyai Jenderal Mustafa dalam perjalanan kepemimpinan dan pengembangan pondok pesantren Al-Ma'arif menghadapi beberapa komplikasi signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah penolakan dari sebagian masyarakat yang masih terikat pada tradisi lama dan skeptis terhadap metode pendidikan pesantren yang lebih modern. Ada juga permasalahan internal di pesantren seperti kekurangan dana dan fasilitas yang memadai, yang sering menghambat kemajuan dan pengembangan program pendidikan. Yang pertama, perjuangan dalam kemerdekaan. Keterlibatan Kyai Jenderal Mustafa dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda dan jelajah dalam organisasi pergerakan kemerdekaan seperti Muhammadiyah atau Nadatul Ulama. Yang kedua, kontribusi dakwah, penyebaran dan pengembangan ajaran Islam serta kontribusi beliau dalam pendidikan agama di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh sosial dan politik, peran dalam mempengaruhi masyarakat dan kebijakan politik pada masa Nah, itu adalah tiga struktur. Yang pertama adalah orientasi. Nah, di sini kita ditugaskan untuk menjelaskan mengenai teks cerita sejarah dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, perlawanannya. Nah, dan itu kita paparkan dari struktur ini. Yang pertama orientasi, yaitu pengenalan siapa tokoh yang terlibat, lalu latar belakangnya dan sebagainya. Lalu komplikasi, yaitu tahapan menuju konflik yang berisi urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah klimaks, yaitu puncak konflik atau puncak peristiwa dalam sebuah teks cerita sejarah. Selanjutnya Yang pertama ada resolusi, suatu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Dan yang kedua adalah pada bagian akhir yang berisi nilai-nilai atau ajaran moral yang dapat dipetik pembaca dalam sejarah. selanjutnya ada unsur intrinsik dari teks cerita sejarah yang akan dijelaskan oleh Pak Rio. Teks cerita sejarah yang pertama ada tema yang ini yang mau cerita itu bisa kayak ceritakan yaitu tentang Kiai Haji Zainal Mustafa. Untuk penambahan yaitu penulisan gambar yang jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Dan untuk latar yaitu menjaga dengan cerita teks cerita sejarah berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Nah, lalu
Lalu yang selanjutnya ada alur dan plot, yaitu serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Lalu ada sudut pandang atau cara atau pandangan yang digunakan pengarang untuk menyajikan si tokoh, tindakan, latar atau berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Nah, untuk yang terakhir ada amanat, yaitu sesuatu yang ingin disampaikan pengarang atau penulis kepada para pembaca. Nah, itu adalah merupakan struktur dan unsur intrinsik yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum membuat kerangka cerita dari teks sejarah. Nah, untuk yang pertama, kerangka cerita perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa yang pertama adalah menentukan tokoh dan peristiwa sejarah. Nah, menentukan tokoh atau pentokohan, contohnya Kiai Haji Zainal Mustafa, yang kedua Kiai Haji Rudiat, dan ketiga Jenderal Kazuma atau Jenderal Pasukan Jepang di Tasikmalaya. Nah, itu kita menentukan tokoh dan peristiwa sejarah untuk membuat struktur tersebut terlihat jelas kepada para pembaca. Untuk yang kedua, menuliskan semua peristiwa sejarah yang terjadi. Contohnya, yang pertama perlawanan terhadap Belanda, yang kedua perlawanan terhadap Jepang, yang ketiga kekalahan pasukan Sukamana melawan pasukan Jepang. Nah, yang selanjutnya adalah menuliskan garis besar dari semua peristiwa yang terjadi pada kisah perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa. Sejarah seperti orientasi, komunikasi, klimaks, dan sebagainya. Nah, ini merupakan yang ketiga dan keempat dalam tata cara merangkai atau kerangka cerita perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, yang pertama di sini ada mengumpulkan data mengenai peristiwa dalam sejarah. Itu untuk mendukung poin-poin berikutnya, yaitu mengumpulkan data atau merangkai peristiwa yang terjadi. Contohnya seperti kapan atau bagaimana peristiwa perlawanan tersebut terjadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat struktur cerita sejarah. Membuat struktur cerita sejarah ini melengkapi struktur-struktur yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu berisikan orientasi, komplikasi, klimaks, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu memasukkan data sesuai struktur cerita sejarah yang telah dibuat. Dengan mengikuti struktur yang telah dibuat, data sejarah dapat disajikan dengan cara yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh pembaca. Itu semua adalah tata cara membuat kerangka cerita untuk teks cerita sejarah. Seperti itu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.